Apa yang sebenarnya ada di pikirannya ketika kamu tiba-tiba menghilang? Siapkan dirimu, karena kebenaran hari ini mungkin akan mengguncangmu. Ketika kamu berhenti mengejarnya, itu bukan tentang air mata dan lagu cinta, melainkan sebuah kenyataan dengan sentuhan stoicisme. Kamu lihat, Stoik mengajarkan kita tentang pelepasan dan kekuatan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti yang terjadi ketika kamu berhenti mengirim pesan terus-menerus. Dia tidak meratap, melainkan merenungkan perubahanmu yang mendadak, dari yang bisa ditebak menjadi penuh misteri. Dia bahkan mungkin bertanya-tanya apakah kamu memutuskan untuk berhenti mengikuti arus, memilih untuk menonjol. Dan meskipun kamu mungkin berpikir dia sangat ingin kamu kembali, pikirkan lagi. Beberapa memainkan permainan sembunyi-sembunyi emosional, menghilang dan muncul kembali untuk mengukur reaksimu, dan tebak apa. Kebanyakan bertaruh kamu akan merespons seperti biasanya. Tapi, ini ada sentuhan stoik. Bagaimana jika kamu memilih dengan cara berbeda? Bagaimana jika keheninganmu menyampaikan pesan kuat tentang harga diri dan kemandirian emosionalmu? Jangan hanya diam, ambil kendali atas reaksimu, dan mungkin saja, dia akan mulai mengejar misteri yang kamu ciptakan. Dan saat kamu melakukannya, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasimu. Mari kita menggali lebih dalam ke dalam pola pikir stoik dan membalikkan keadaan menjadi kentunganmu. Tetaplah di sini, dan mari kita temukan jalan kita bersama. Nomor 1, sensasi ditolak. Mari kita bahas sesuatu yang pernah kita rasakan semua, tapi jarang dibicarakan, penolakan. Pengalaman yang menyesakkan, melukai ego, yang tidak ada yang ingin mengakuinya, namun semua orang pernah mengalaminya. Sekarang, bayangkan skenario ini, kamu berhenti mengejarnya. Bukan perlahan-lahan memudar, tetapi tiba-tiba seperti hantu. 1 menit kamu adalah dunianya, memanjakannya dengan perhatian, dan di menit berikutnya, kamu menghilang. Begitu saja, rasa kontrolnya hancur. Ketika kamu menghilang tanpa jejak, itu seperti menarik karpet dari bawah kakinya. Pada awalnya, mungkin dia akan mengabaikannya, tapi tak lama kemudian realitas situasi itu menamparkan. Tiba-tiba, dia yang merasa seperti ratu di duniamu mulai mempertanyakan segalanya, apa yang terjadi? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Mengapa dia tidak tertarik lagi? Egonya yang dulu setinggi langit kini jatuh. Disinilah roller coaster emosional yang sebenarnya dimulai. Pertama, dia merasa sedih. Bukan hanya karena absennya perhatianmu, tetapi juga perasaan yang lebih dalam, perasaan ditinggalkan. Dia mulai merasa tidak berarti, seolah-olah waktu yang kamu habiskan bersamanya sekarang tidak berarti apa-apa. Percayalah, pikirannya berputar-putar. Setiap pesan yang tidak terbaca, setiap panggilan yang terlewat menjadi misteri. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah aku tidak semenarik yang aku kira? Dia mencari jawaban di tempat yang tidak ada jawabannya. Tapi setelah kesedihan, muncul kemarahan. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, siapa dia pikir dia, hanya menghilang begitu saja. Beraninya dia mengabaikanku. Egonya yang terluka kini melawan balik. Dia marah padamu, tentu saja, tapi seringkali kemarahan itu berbalik ke dalam. Dia mulai bertanya-tanya, apa yang aku lakukan salah? Mengapa aku tidak cukup baik? Dan permainan perbandingan dimulai. Mungkin kamu bersama orang lain, mungkin kamu bermain-main dengan emosinya. Hal ini memakannya dari dalam. Lalu datanglah rasa malu. Oh, rasa malu karena merasa ditolak, seperti kelemahan yang dia tidak ingin orang lain lihat. Dia mulai bersembunyi di balik senyum palsu, mencoba mempertahankan penampilan. Di dalam kepalanya, dia membayangkan semua orang melihatnya sebagai gadis yang tidak bisa mempertahankan perhatianmu, gadis yang ditinggalkan. Di depan umum, dia mencoba bersikap seolah-olah tidak ada yang mengganggunya, tapi di dalam, dia seperti badai ketidakamanan. Disinilah stoicisme berperan. Kamu yang telah mundur, tidak melakukannya karena kebencian. Kamu hanya melepaskan, terlepas dari hasilnya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol perasaan atau reaksi orang lain. Kamu berhenti mengejarnya bukan untuk memancing reaksi, tapi karena kamu telah menerima filosofi untuk membiarkan segala sesuatu berjalan dengan alami, tanpa keterikatan. Dan sementara kamu melangkah mundur, dia sepenuhnya dalam mode refleksi. Setiap percakapan, setiap gerakan kecil, setiap tatapan yang dibagikan antara kalian berdua diputar ulang di dalam pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dengan berbeda.
Haruskah dia lebih hangat, lebih dingin? Bermain tarik ulur, refleksi diri ini sangat kuat, tetapi juga sangat melelahkan. Dan inilah twistnya, sementara dia sibuk menganalisis setiap detail, kamu hanya di luar sana menjalani hidupmu tanpa beban. Kunci untuk menghadapi ini bukanlah tentang manipulasi, tetapi hidup dengan pemahaman bahwa kamu tidak bisa mengontrol reaksi atau emosi orang lain. Dengan mundur tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan, kamu menjaga ketenangan pikiranmu. Mungkin dia akan kembali mengejarmu, mungkin tidak. Yang indah adalah kamu tidak peduli. Terlalu peduli hanya memberinya kekuatan, tetapi ketidakpedulian, itu kartu truf yang sesungguhnya. Jadi untuk merangkum semuanya, penolakan memang menyakitkan. Itu memaksa kedua belah pihak untuk merenung, bertanya-tanya, dan mempertanyakan. Tapi inilah kebenaran dari stoicisme, kamu yang memutuskan seberapa besar kamu membiarkan hal itu mempengaruhimu. Jika kamu berjalan menjauh dan terus berjalan, membiarkan dia bergulat dengan pikirannya sendiri, kamu akan menyadari bahwa kedamaian terletak pada keterlepasan. Jangan lihat ke belakang, biarkan dia mencari tahu perasaannya sendiri sementara kamu melangkah maju, lebih kuat dan tidak terpengaruh. Sebelum kita melangkah ke poin berikutnya, luangkan waktu untuk merenung. Pikirkan tentang pengalamanmu sendiri dengan penolakan. Bagaimana hal itu membentuk pola pikirmu, tindakanmu, atau bahkan harga dirimu. Apakah pernah ada waktu ketika mundur memberimu kejelasan dan ketenangan yang kamu butuhkan? Aku ingin mendengar pemikiranmu di kolom komentar. Jangan ragu untuk berbagi apa yang telah kamu pelajari, atau cukup ketik "kedamaian terletak pada keterlepasan" untuk mengingatkan dirimu akan kekuatan dalam melepaskan. Sekarang, mari kita lanjutkan dan jelajahi apa yang selanjutnya. Nomor 2, emosi merindukan sesuatu. Bayangkan ini, ada ironi tertentu dalam cara orang, terutama wanita, mulai menghargaimu begitu kamu keluar dari jangkauan langsung mereka. Seolah-olah itu adalah permainan psikologis, dan percayalah, sangat menarik untuk disaksikan. Kamu belum benar-benar meninggalkannya untuk selamanya, tetapi saat kamu berhenti mengejarnya, semuanya berubah. Seolah-olah kehadiranmu menarik karpet dari bawah kakinya, memicu gelombang emosi yang dia tidak siap hadapi. Tiba-tiba dia diliputi ketakutan akan kehilanganmu, dan pada saat itulah dia menyadari betapa dia benar-benar peduli. Tapi inilah yang menarik, ketika kamu ada di sana, memberinya waktu, energi, dan menunjukkan bahwa kamu adalah pria baik, dia hampir tidak memperhatikan. Kamu hanyalah pilihan lain, pria yang ada ketika dia membutuhkan. Namun, ketika kamu mundur, ketika kamu menghilang ke latar belakang, dunia dia terbalik. Ini benar-benar lucu. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiranmu yang tiba-tiba, dan boom, sekarang kamu adalah hadiah yang bahkan dia tidak tahu dia inginkan. Pada saat itu, sesuatu berubah di dalam dirinya. Perasaan kehilangan, atau lebih tepatnya ketakutan akan kehilanganmu, menjadi kekuatan pendorong. Dia mulai memutar ulang setiap kenangan di kepalanya seperti reel film yang tak ada habisnya. Momen-momen yang kalian bagikan, tawa, bahkan percakapan paling kecil dan paling biasa sekarang tampak seperti permata berharga. Seolah-olah kehadiranmu mengangkatmu ke status tak tersentuh dalam pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar kehilangannya? Masih adakah kesempatan untuk memperbaikinya? Dan disitulah overthinking mulai terjadi. Pikirannya berputar ke dalam siklus keraguan diri dan panik, menganalisis setiap interaksi seperti detektif yang mencari petunjuk tentang di mana semuanya salah. Mari kita jujur di sini, dia sebenarnya tidak kehilangan apapun. Kalian tidak bertengkar besar, tidak ada perpisahan dramatis. Kamu hanya menjadi tidak tersedia, dan di sanalah keajaiban terjadi. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kehilangan seringkali lebih terasa daripada yang sebenarnya. Dalam kasusnya, ketakutan akan kehilangan yang mungkin terjadi adalah yang mengguncang dirinya. Mungkin ketidakpastian inilah yang membuatnya tetap dalam kekacauan, tapi inilah kenyataan menurut Stoik, perasaan kehilangan ini sementara. Tentu, dia mungkin panik sebentar, mungkin dia akan mencoba untuk mendapatkanmu kembali, dan mungkin dia akan berhasil. Tetapi begitu kamu kembali, begitu kamu sepenuhnya tersedia lagi, rasa urgensi itu akan memudar, dan tebak apa? Dia mungkin akan kembali ke caranya yang dulu, memperlakukanmu dengan sikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Karena sekarang ketakutan akan kehilanganmu sudah hilang. Kamu sudah kembali, jadi mengapa harus khawatir? Pikirkan seperti Black Friday, selama masa diskon,
semua orang berusaha mati-matian mendapatkan sesuatu. Tapi begitu diskonnya berakhir, mereka kehilangan minat pada apa yang mereka beli. Jika kamu tidak menjaga jarakmu, dia hanya akan menghargaimu ketika dia merasa kamu sedang menjauh. Tetapi begitu dia merasa nyaman lagi, kamu akan kembali ke titik awal. Disinilah pola pikir stoik berperan. Kamu harus menjaga batasanmu sendiri. Jangan biarkan pengejaran sementara itu membodohimu untuk berpikir bahwa dia akan selalu menghargaimu. Kuncinya adalah untuk tidak pernah sepenuhnya tersedia, karena pada akhirnya, ketakutan akan kehilanganlah yang membuatnya tetap terlibat. Ini bukan tentang bermain permainan, ini tentang mengetahui nilaimu dan tidak pernah membiarkan dirimu dianggap remeh. Kamu harus meresapi prinsip stoik tentang pelepasan, tetap tenang, terkendali, dan tidak pernah sepenuhnya dapat diakses. Jika kamu sudah cukup menjadi orang yang hanya dihargai saat dia merasa dia akan kehilanganmu, sekarang waktunya untuk mengubah narasi. Jangan menjadi seperti produk yang semua orang buru-buru beli, hanya untuk dilupakan begitu panik usai. Jadilah barang langka dan sulit dijangkau yang selalu tetap diinginkan tetapi tidak pernah sepenuhnya dalam jangkauan. Ketika kamu mengadopsi pola pikir ini, kamu akan berhenti menjadi pria yang dia remehkan dan mulai menjadi pria yang dia sesali kehilangan. Jika kamu lelah menjadi opsi yang bisa dibuang, saatnya untuk menghentikan siklus ini. Ambil kendali atas hidupmu, emosimu, dan nilaimu. Baca buku digital di deskripsi di bawah ini dan kamu akan belajar bagaimana menjadi tidak terpengaruh, bagaimana berhenti bermain permainan ini, dan yang paling penting, bagaimana membuatnya benar-benar menyadari apa yang telah dia hilangkan. Cukup sudah dengan diinjak-injak, saatnya menjadi pria yang tidak pernah dia sadari dia butuhkan, hingga semuanya sudah terlambat. Nomor 3, rasa penasaran. Rasa penasaran adalah emosi yang sangat kuat. Ia bisa menguasai pikirannya, membuatnya terjaga di malam hari, dan mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak dia pertimbangkan. Ketika kamu menghilang dari dunianya, berhenti mengejarnya, dan menghilang tanpa penjelasan, kamu meninggalkan sebuah celah, ruang kosong yang pikirannya akan terobsesi untuk diisi. Kamu telah menjadi pertanyaan yang menuntut jawaban. Izinkan aku bertanya ini, seberapa sering orang benar-benar berhenti dan merenung ketika mereka tahu persis apa yang sedang terjadi? Hampir tidak pernah. Ketidakpastian, hal yang tidak diketahui, itulah yang menarik perhatian seseorang. Ketika kamu mundur dan menolak memberikan penjelasan apapun, pikirannya mulai berpacu. Dia berpikir, mengapa dia pergi? Apakah dia menemukan seseorang yang lebih baik? Apakah ada sesuatu yang aku lakukan? Kemungkinan-kemungkinan itu membanjiri pikirannya, dan dengan setiap detik yang berlalu, kebutuhan untuk mengetahui semakin menguasainya. Dalam filsafat stoik, salah satu gagasan inti adalah ketahanan emosional dan pengendalian diri. Seorang stoik tidak bereaksi secara impulsif atau emosional. Sebaliknya, mereka memahami kekuatan dari pengendalian diri. Inilah pola pikir yang kamu adopsi ketika kamu menghilang. Kamu tidak ghosting dia karena kekesalan atau bermain-main. Kamu memilih untuk mundur dan mempertahankan ketenangan emosionalmu. Kekacauan yang terjadi di pikirannya, itu sepenuhnya di luar kendalimu, tapi itu adalah hasil alami dari rasa penasaran manusia. Mari aku bawa kamu lebih dalam lagi ke apa yang terjadi ketika kamu menarik diri. Pikirannya menjadi medan pertempuran pertanyaan dan ketidakamanan. Dia akan mulai mencari jawaban dalam setiap hal kecil. Pertama, dia akan menguntit media sosialmu. Setiap unggahan, setiap cerita, setiap like yang kamu berikan akan dianalisis seperti petunjuk dalam novel misteri. Dia akan memeriksa apakah kamu sedang pergi keluar, apakah kamu bertemu seseorang yang baru, atau apakah hidupmu terus berjalan tanpa dia. Kemudian, dia akan menghubungi teman-teman bersama, mencoba mengekstrak informasi apapun yang bisa dia dapatkan. Apakah dia menyebutkan aku? Apakah dia melihat seseorang? Dia bahkan mungkin sampai bertanya kepada keluargamu, mencari penjelasan, berharap mendapatkan sedikit informasi. Rasa penasaran itu menjadi begitu intens hingga mulai menggerakkan tindakannya, sering kali tanpa dia sadari. Nah, disinilah stoisisme kembali berperan. Salah satu prinsip stoisisme adalah memahami apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan perasaannya atau rasa penasarannya, tetapi kamu bisa mengendalikan kesunyian dan tindakanmu. Dengan tetap diam dan tidak memberinya jawaban, kamu menjaga ketenangan dan disiplinmu. Kamu menjadi pusat yang tenang di tengah badai pertanyaannya.
Inilah pengendalian emosional yang membuatmu tidak hanya menarik, tetapi juga tampak kuat di matanya. Dia akan ingin mengurai teka-teki yang adalah dirimu, tetapi semakin kamu menolak, semakin dia akan terobsesi. Namun, ada satu poin penting, rasa penasaran itu rapuh. Ia berkembang dalam ketidakpastian, tetapi begitu kamu memberinya petunjuk tentang jawaban, sihir itu hilang. Jika dia mendapat petunjuk mengapa kamu menghilang, atau jika dia menyadari bahwa kamu sengaja menahan diri, intriknya menguap. Itulah sebabnya kamu harus tetap disiplin. Stoicisme mengajarkan kita pentingnya tidak membiarkan emosi kita mengendalikan tindakan kita. Jangan jatuh ke dalam perangkap memberi dia jawaban yang dia inginkan. Jika kamu melakukannya, kamu berisiko membunuh hal yang membuatnya terus memikirkanmu. Rasa penasaran juga memiliki sisi gelap. Jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa berubah menjadi obsesi. Dia mungkin mulai muncul di tempat-tempat yang sering kamu kunjungi, berpura-pura itu hanya kebetulan. Dia mungkin akan menggali setiap interaksi online yang kamu miliki, menyusun potongan-potongan hidupmu yang bahkan tidak kamu sadari bersifat publik. Itu semua adalah bagian dari upaya putus asanya untuk memecahkan teka-teki yang telah kamu menjadi. Tetapi inilah kenyataannya, dia tidak bisa memecahkannya. Karena kunci untuk menjaga rasa penasarannya tetap hidup adalah dengan tidak pernah membiarkannya sepenuhnya memahami motif atau alasanmu. Kamu harus tetap menjadi teka-teki, misteri yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Stoicisme juga mengajarkan kita tentang pelepasan. Ketika kamu menarik diri, kamu sedang berlatih pelepasan ini, melepaskan kebutuhan akan validasi atau penutupan. Kamu memahami bahwa kamu tidak berhutang penjelasan kepada siapapun atas tindakanmu. Dan dengan melakukan itu, kamu mempertahankan kendalimu, sementara dia terjebak dalam siklus rasa penasaran dan ketidakpastian. Kamu tetap tenang, tidak terganggu, menjalani hidupmu. Jadi, biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia mencari jawaban yang tidak ada. Karena pada akhirnya, rasa penasaran mungkin tidak akan membunuh kucing, tetapi itu pasti akan membuatnya terus mengejar satu hal yang tidak bisa dia pahami, kamu. Nomor 4, refleksi diri. Bayangkan ini, kamu sudah ada di sana, memberikan perhatian padanya, tidak berlebihan, tetapi cukup sehingga dia tahu kamu tertarik. Kemudian suatu hari, kamu memutuskan untuk mundur, bukan karena kamu sedang bermain-main, tetapi karena kamu menyadari nilai dirimu sendiri. Kamu berhenti mengirim pesan, berhenti muncul sebagai kehadiran yang konstan. Sekarang, alih-alih hanya menjadi pria lain di latar belakang, sesuatu yang mendalam mulai terjadi. Kamu menghilang, dan itu membuatnya terperangkap dalam kebingungan. Bagi seorang wanita yang terbiasa mendapatkan perhatian terus-menerus, ketidakhadiran mendadak ini sangat menghantam. Dia terbiasa memiliki pria-pria yang bersaing untuk waktunya dan validasinya. Dia terbiasa mendapat penguatan ego dari orang-orang yang berusaha mendapatkan perhatiannya. Tapi kamu berani menjadi berbeda. Kamu menjauh dari pengejaran yang biasa, dan itu mengguncang dunianya. Dan disinilah ajaran Stoik mulai berperan. Dengan mundur, dengan menolak dikendalikan oleh keinginan atau kebutuhan akan validasi eksternal, kamu mewujudkan ideal Stoik tentang pengendalian diri. Kamu tidak membiarkan kehendaknya mengatur tindakanmu, dan itu sendiri sangat kuat. Pada awalnya, dia mungkin mengabaikannya. Dia berpikir, dia akan kembali, mereka selalu kembali. Tapi seiring berjalannya waktu dan kamu tetap menjauh, dia mulai bertanya-tanya. Dan inilah saat segalanya mulai berubah. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa dia tidak mengejarku? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Benih keraguan sekarang telah tertanam, dan itu mulai tumbuh. Dia memutar ulang setiap percakapan, setiap pesan, setiap interaksi, mencoba mencari tahu apa yang mungkin dia lakukan yang membuatmu menjauh. Dia sedang melangkah ke dalam refleksi dirinya sendiri, mempertanyakan dinamika hubungan kalian. Ini adalah ketidaknyamanan yang dibicarakan oleh para Stoik, ketidaknyamanan karena kehilangan kendali. Kamu tahu, wanita yang terbiasa dengan perhatian sering kali hidup di zona nyaman di mana mereka memegang kendali. Mereka menarik tali, dan yang lain menari mengikuti iramanya. Tapi sekarang, dengan kamu pergi, dia dihadapkan pada sesuatu yang tidak familiar, kehilangan kendali. Egonya, yang dulu membengkak oleh validasi terus-menerus dari orang lain, mulai menyusut. Dia mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin dia tidak semenarik yang dia pikirkan. Mungkin kamu melihat sesuatu dalam dirinya yang membuatmu kehilangan minat.
Dan pikiran-pikiran ini mendorongnya untuk mengevaluasi ulang siapa dirinya dan bagaimana dia bersikap. Mari berhenti sejenak dan bawa ini ke dalam contoh kehidupan nyata. Pikirkan tentang situasi di mana kamu memutuskan untuk mundur dari seseorang yang tampaknya mengharapkan perhatian terus-menerus. Mungkin kamu memutuskan untuk fokus pada dirimu sendiri sebentar. Mungkin pekerjaan, hobi, atau pertumbuhan dirimu sendiri menjadi prioritas. Pada awalnya, itu terasa membebaskan karena kamu tidak lagi mengejar validasi. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi, dia menghubungi. Kenapa? Karena kehadiranmu mengganggu dinamika yang biasa, dan itu memaksanya untuk merenung. Dia mulai menyadari bahwa kamu tidak seperti yang lain, dan itu membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Perubahan perspektif ini untuknya dapat mengarah pada dua hasil yang sangat berbeda. Dalam satu kasus, dia mungkin memutuskan bahwa dia perlu mendapatkanmu kembali. Dia akan membuat gerakan halus untuk menguji air, mencoba untuk melihat apakah kamu masih tersedia, mencoba menghidupkan kembali hubungan itu. Dia tidak lagi mencoba mendominasi. Sebaliknya, dia mencari validasi. Dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak kehilangan kendali atasmu. Egonya menuntut itu, karena dia tidak terbiasa menjadi orang yang dibiarkan dalam ketidakpastian. Tetapi ingat, dari sudut pandang stoik, kekuatanmu terletak pada ketidakpedulianmu. Kamu tidak bereaksi secara emosional. Kamu sudah memutuskan untuk fokus pada jalanmu sendiri, jadi apakah dia kembali atau tidak akan mengendali kamu. Dalam skenario lainnya, setelah semua gejolak internalnya, dia mungkin sampai pada kesimpulan yang berbeda. Dia mungkin memutuskan bahwa jarakmu adalah sebuah kelegaan. Dia mungkin meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu tidak layak untuk diperjuangkan, atau bahwa hubungan itu tidak sekuat yang dia pikirkan. Tapi inilah yang mengejutkan, bahkan jika dia melanjutkan hidupnya, akan ada bagian dari dirinya yang akan selalu mengingatmu sebagai orang yang tidak mengikuti aturan yang biasa. Kamu akan tetap ada dalam pikirannya sebagai seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak mau melompat melalui rintangan, dan itu, temanku, adalah sesuatu yang tidak akan mudah dia lupakan. Pada akhirnya, sementara dia terjebak dalam refleksi diri, bertanya-tanya apa yang salah, kamu sudah melangkah maju. Kamu telah mengalihkan perhatianmu kembali pada apa yang benar-benar penting, pertumbuhanmu, tujuanmu, kedamaian batinmu. Dia mungkin akhirnya menyadari bahwa dia tidak pernah memegang kendali sejak awal, dan saat itulah kenyataan mulai menghantam. Tidak semua hal berjalan sesuai rencananya, dan terkadang masalahnya bukan pada dirimu atau pria lainnya, tetapi ada pada dirinya. Dan inilah kemenangan tertinggi. Kamu menang bukan dengan mendapatkannya kembali, tetapi dengan memilih dirimu sendiri. Kamu telah mengambil jalan yang lebih tinggi, dan dengan melakukannya, kamu telah memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada perhatiannya. Kamu telah mendapatkan kendali atas emosimu sendiri, dan itu, pada akhirnya, adalah kemenangan yang sebenarnya. Nomor 5, dia akan mengejar kamu. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian di mana segalanya mulai berbalik dan menjadi sangat menarik. Kamu tahu, ketika kamu tiba-tiba menghilang, ketika kamu menarik diri tanpa penjelasan apapun, itu menyalakan api di dalam dirinya. Ini seperti menekan tombol yang bahkan dia sendiri tidak tahu ada. Campuran penolakan dan rasa penasaran menguasai dirinya, dan sebelum kamu menyadarinya, dia mulai mengejar kamu. Ya, temanku, ini lebih sering terjadi daripada yang kamu kira. Bayangkan skenario ini, kamu berhenti mengirim pesan, kamu tidak lagi tersedia seperti biasanya, dan tiba-tiba dia mendapati dirinya bertanya-tanya apa yang terjadi. Apa yang berubah? Mengapa kamu tidak lagi berada di bawah pengaruhnya? Disinilah hal itu menjadi menarik. Kamu tidak lagi dapat diprediksi, dan di pikirannya, dia mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Dan disinilah letak percikan yang memicu obsesinya. Sekarang, biar aku jelaskan lebih detail. Langkah pertamanya halus, tetapi disengaja. Dia akan mulai mengawasi keberadaanmu di dunia maya seperti elang. Setiap kali kamu memposting sesuatu di media sosial, tebak siapa yang pertama kali melihatnya. Benar, dia akan ada di sana, menonton setiap cerita yang kamu bagikan, setiap foto yang kamu unggah. Dan jangan kaget jika tiba-tiba dia mulai menyukai foto-foto dari tahun-tahun lalu, bahkan yang canggung dari tahun 2018. Kenapa? Karena dia ingin kamu sadar bahwa dia masih memperhatikan, dia masih tertarik. Tapi tidak berhenti di situ. Jika dia tidak mendapatkan cukup informasi,
dia mungkin akan melangkah lebih jauh. Dia akan menjadi kreatif, mungkin bahkan membuat profil palsu untuk terus memantaumu tanpa terlihat. Seolah-olah dia berubah menjadi detektif digital, berburu petunjuk tentang di mana kamu berada, dengan siapa kamu, dan yang terpenting, apakah kamu sudah melanjutkan hidup tanpanya. Dan ketika kamu berpikir itu semua yang akan dia lakukan, dia akan memanggil bantuan. Dia mungkin mengirim seorang teman untuk mengikuti akunmu, secara diam-diam mengawasi setiap unggahan yang kamu buat. Mungkin suami temannya juga akan bergabung dengan tim pengawasan untuk menjaga kerahasiaan. Ini seperti permainan di mana dia menolak kehilangan kendali, menolak mengakui bahwa dia terpengaruh oleh kehadiranmu. Kamu lihat, perilaku ini tidaklah seaneh yang terlihat. Faktanya, dengan menjauh, kamu telah menyalakan rasa urgensi di pikirannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang memegang kendali, dan itu menggerakkan sesuatu yang mendalam di dalam dirinya. Dia tidak ingin menghadapi kamu secara langsung, karena itu berarti harus mengakui perasaannya. Sebaliknya, dia beroperasi di belakang layar, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi tanpa mengekspos emosi sebenarnya. Dalam dunia stoikisme, inilah saatnya kekuatan pelepasan detachment berperan. Dengan mundur, kamu mempraktikkan salah satu prinsip inti, memahami apa yang ada dalam kendalimu dan melepaskan apa yang tidak. Kamu tidak mencoba memanipulasinya, melainkan fokus pada dirimu sendiri, kedamaian batinmu sendiri, dan itulah yang membuatnya bingung. Dia merasakan pergeseran dalam dirimu, dan itu membuatnya mempertanyakan segalanya. Apakah kamu pernah memperhatikan perilaku semacam ini sebelumnya? Mungkin kamu mundur, dan tiba-tiba dia lebih tertarik daripada sebelumnya, terus-menerus mengintai media sosialmu atau bertanya kepada teman-teman tentang kamu. Beritahu aku di kolom komentar, karena aku yakin beberapa dari kalian pernah mengalami ini secara langsung. Sekarang setelah kamu melihat bagaimana menarik diri bisa sepenuhnya mengubah dinamika, saatnya bagi kamu untuk merenung. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana mundur membuatnya mengejarmu? Atau mungkin kamu sedang melihat tanda-tanda dia mencoba masuk kembali ke dalam hidupmu sekarang setelah kamu memberikan sedikit jarak di antara kalian berdua. Ini adalah momenmu untuk berpikir secara mendalam tentang bagaimana tindakanmu membentuk reaksi orang-orang di sekitarmu. Aku ingin sekali mendengar pendapatmu, jadi tuliskan komentar di bawah, bagikan pengalamanmu, atau cukup ketik, kekuatan ada di tanganku. Selalu menyenangkan melihat bagaimana orang lain menavigasi permainan ketertarikan ini. Nomor 6, kelegaan atau penyesalan. Mari kita bahas gagasan tentang kelegaan. Ya, mungkin saja ketika kamu menarik diri, kamu sebenarnya memberinya apa yang dia inginkan, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Mungkin dia sudah lelah dengan hubungan itu, sudah secara emosional keluar, atau melihat bahwa tidak ada masa depan denganmu. Kehadiranmu mungkin menjadi berkah tersembunyi, membebaskannya dari situasi yang sudah tidak lagi berguna baginya. Dia mungkin menghela napas lega dan berpikir, akhirnya, aku tidak perlu lagi berurusan dengan ini. Ini memang pil pahit untuk ditelan, tetapi seperti yang diajarkan para stoik, kamu harus menerima kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kamu inginkan. Faktanya, mungkin kamu telah bertahan pada sesuatu yang sebenarnya sudah hilang. Dalam kasus ini, kepergianmu bukanlah sebuah kerugian baginya, melainkan sebuah keuntungan. Dan disinilah stoikisme benar-benar berperan, alih-alih berpegang pada masa lalu, kamu belajar untuk melepaskan, memahami bahwa tidak ada hubungan yang bisa bertahan hanya dengan usaha satu pihak saja. Sekarang mari kita beralih ke sisi lain dari koin, penyesalan. Disinilah segalanya menjadi menarik. Kamu menghilang, dan sekarang dia tersisa dengan pikirannya sendiri. Mungkin dia mulai memutar ulang percakapan terakhir kalian, mengingat masa-masa indah, dan perlahan-lahan kesadaran itu mulai merayap masuk, dia mungkin telah melakukan kesalahan. Mungkin dia telah meremehkanmu, mengatakan hal-hal yang tidak dia maksudkan, atau gagal menghargai apa yang kamu bawa ke meja. Tiba-tiba, kehadiranmu terasa lebih menyakitkan daripada yang dia duga, dan dia merasakan perasaan penyesalan. Inilah saat di mana egonya mulai bertarung. Haruskah dia menghubungi? Apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah hancur? Pada saat ini, temanku, kekuatan ada di tanganmu. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah godaan semacam itu, untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang didorong oleh emosi. Penyesalannya mungkin menggugah emosimu, tetapi kebijaksanaan mengajarkanmu untuk berpikir sebelum bertindak.
Jika dia memang menghubungi untuk berbicara, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar ingin menempuh jalan itu lagi? Penyesalan saja tidak cukup untuk menyelamatkan hubungan. Diperlukan keinginan tulus dari kedua belah pihak untuk membangun kembali, untuk melepaskan permainan, dan bekerja menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Para Stoik mengingatkan kita untuk fokus hanya pada apa yang bisa kita kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan perasaannya atau pilihannya, tetapi kamu bisa mengendalikan reaksimu, dan disitulah kekuatanmu berada. Apakah dia merasa lega atau menyesal, kamu harus tetap berpusat pada rasa harga dirimu sendiri. Jika dia sudah move on, terimalah dengan anggun. Jika dia menyesali tindakannya, jangan terlalu cepat untuk kembali tanpa mengevaluasi apakah segalanya benar-benar bisa berubah. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang kelegaan atau penyesalan. Ini tentang mengenali nilai dirimu sendiri dan memutuskan jalan mana yang paling bermanfaat bagimu. Apakah kamu memberinya kesempatan kedua atau melanjutkan perjalananmu sendiri? Yang paling penting adalah kamu melakukannya dengan niat, ketenangan, dan kejelasan. Bagaimanapun juga, seperti yang dikatakan para Stoik, kebebasan sejati tidak berasal dari keadaan eksternal, melainkan dari kekuatan batinmu. Nomor 7, dia akan memainkan permainan. Mari kita selami sesuatu yang mungkin telah banyak dari kalian alami, ketika kamu menjaga jarak dari seorang wanita, tiba-tiba permainan dimulai. Namun ini bukan sembarang permainan, ini adalah permainan kendali, ego, dan emosi. Ketika kamu menarik diri, mungkin dengan harapan menciptakan sedikit ruang, dia mungkin menafsirkan hal itu sebagai tantangan. Dan tebak apa, beberapa wanita akan menerima tantangan itu dengan semangat. Mereka akan berpikir, oh, dia menjauh. Mari kita lihat siapa yang benar-benar memegang kendali di sini. Nah, disinilah segalanya bisa menjadi rumit. Apa yang awalnya hanya kamu menarik diri secara sederhana, bisa dengan cepat berubah menjadi tarik-menarik psikologis. Stoikisme mengajarkan kita tentang nilai tetap tidak tergoyahkan oleh peristiwa eksternal, dan disinilah pola pikir itu menjadi sangat penting. Begitu dia merasakan bahwa kamu menjauh, dia mungkin merasakan hilangnya kendali, dan bagi beberapa orang, hal itu tidak tertahankan. Alih-alih menghadapi perasaan itu secara langsung, dia akan terlibat dalam permainan klasik kucing dan tikus, permainan yang dirancang untuk menarikmu kembali. Bayangkan ini, suatu hari tiba-tiba dia mengirim pesan kepadamu. Pesannya santai, mungkin bahkan penuh canda, dan kamu mulai berpikir semuanya sudah kembali normal. Tetapi kemudian, saat kamu tidak menduganya, dia menghilang. Tidak ada balasan, tidak ada kabar, hanya keheningan. Kamu hanya bisa menatap ponselmu, jantung berdegup kencang, pikiranmu berputar-putar, bertanya-tanya, apa yang dia lakukan. Dengan siapa dia? Inilah reaksi yang dia inginkan. Dengan menghilang, dia membuatmu merasa tidak seimbang, cemas, dan mempertanyakan segala hal. Pada dasarnya, dia telah membalikkan naskah, membuatmu yang kini menjadi pengejar. Disinilah stoikisme berperan. Marcus Aurelius akan mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, hanya respons kita terhadap mereka. Ketika dia menarik trik seperti ini, kamu memiliki dua pilihan, kamu bisa membiarkan dirimu terjebak dalam kebingungan dan frustrasi, atau kamu bisa tetap tenang, tidak peduli dengan kekacauan yang sedang dia coba ciptakan. Dia mungkin menjatuhkan petunjuk samar, seperti, semoga kamu baik-baik saja, membuatmu meragukan niatnya. Apakah dia peduli, atau hanya berusaha menjaga kamu tetap tergantung? Keraguan itulah yang memberi makan kecemasanmu, memberinya keunggulan. Inilah sebuah contoh, bayangkan kamu berada di sebuah pesta dan melihatnya di seberang ruangan. Kamu sudah menjaga jarak selama beberapa waktu, tetapi tiba-tiba dia tertawa dan berbicara dengan orang lain, seolah-olah dia telah melupakanmu tanpa berpikir dua kali. Di dalam dirimu, kamu mungkin merasakan simpul di perutmu, apa yang dia lakukan. Tetapi inilah saat di mana pendekatan stoik menjadi sekutumu yang paling hebat. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Kamu bisa membiarkan rasa cemburu dan kebingungan menguasaimu, atau kamu bisa tetap tenang, mengetahui bahwa tindakannya tidak menentukan kedamaian pikiranmu. Lihat, perilakunya adalah tentang mendapatkan kembali kendali yang dia rasakan hilang ketika kamu menjauh. Ini bukan tentang kamu secara pribadi, tetapi tentang menjaga rasa kekuasaannya. Dia tidak bisa langsung mengakui bahwa penarikan dirimu membuatnya tidak nyaman,
jadi sebagai gantinya dia memainkan permainan ini, berharap bisa menarikmu kembali. Namun inilah kuncinya, jika kamu terlibat, jika kamu membiarkan dirimu terperangkap dalam tarik-menarik emosionalnya, kamu memberikan dia apa yang dia inginkan, kendali. Jadi, apa respons stoik terhadap permainan ini? Sederhana, biarkan dia memainkannya sendiri. Kamu tidak perlu bereaksi terhadap pesan-pesannya yang samar atau kehilangannya. Kamu tidak perlu mengejarnya untuk mendapatkan jawaban. Tetap tenang, tetap terpusat, dan ingat bahwa kedamaian pikiranmu ada di tanganmu. Begitu kamu berhenti bereaksi, permainan itu kehilangan kekuatannya. Dia mungkin mencoba mengaduk-aduk kekacauan, tetapi kekuatanmu terletak pada kemampuanmu untuk tetap tidak terpengaruh olehnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu akan jatuh dalam perangkap itu, atau kamu akan bangkit di atasnya, merangkul kebijaksanaan stoik untuk tetap tenang di tengah badai. Kekuatan untuk memutuskan sepenuhnya ada di tanganmu. Nomor 8, beratnya keheningan. Pikirkan, ini, ketika kamu diam, kamu tidak hanya menjauh dari percakapan, kamu memasuki pikirannya. Tiba-tiba kamu tidak ada, dan ketidakhadiran itu menjadi lebih keras daripada kata-kata yang bisa kamu ucapkan. Ini menciptakan kekosongan rasa ingin tahu, sebuah ruang yang akan dia coba isi dengan pertanyaan-pertanyaan, apa yang terjadi? Apakah dia kehilangan minat? Apakah dia sedang melihat orang lain? Keheningan mulai bekerja dengan caranya sendiri, karena itu membuatnya merenung, terlalu menganalisis, dan yang terpenting, takut. Takut bahwa kamu benar-benar menjauh selamanya. Mengapa ini begitu kuat? Karena ini menyentuh emosi manusia yang sangat mendasar, ketakutan akan kehilangan. Tidak ada yang suka merasa ditinggalkan atau dibiarkan dalam ketidakpastian, dan ketika kamu menciptakan jarak itu, dia mulai merasakan ketidaknyamanan yang memaksanya untuk bertindak. Dalam hal ini, keheningan bukan hanya jeda dalam komunikasi, tapi menjadi alat psikologis yang kuat. Dari perspektif stoik, keheningan lebih dari sekadar misteri, ini tentang mempertahankan kendali. Para stoik mengajarkan bahwa emosi kita tidak boleh mendikte tindakan kita, dan dalam hal ini, keheninganmu mencerminkan kekuatan batin itu. Kamu tidak bereaksi terhadap setiap kata yang dia ucapkan, tidak terburu-buru untuk menjelaskan diri sendiri atau mencari validasi. Kamu terpusat, percaya diri, dan tidak tergoyahkan oleh kebutuhan untuk berkomunikasi terus-menerus. Ketika kamu menguasai kendali diri semacam ini, itu akan mendapatkan rasa hormat. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak tergantung pada validasi darinya untuk merasa aman dalam dirimu sendiri. Dan, temanku, hal itu sangat menarik. Mari kita lihat sebuah skenario, kamu sedang berkencan dengan seorang wanita, dan selama berminggu-minggu kamu selalu mengirim pesan, menelepon, dan terus-menerus terlibat. Lalu tiba-tiba kamu berhenti. Dia mengirimmu pesan, tapi kali ini kamu tidak segera membalas. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak merespons? Apa yang kamu lakukan di sini adalah menciptakan ketidakpastian, dan di mana ada ketidakpastian, ada intrik. Dia mulai memikirkanmu lebih dari sebelumnya, memutar ulang percakapan, mempertanyakan tindakannya, dan merenungkan perasaannya. Ini bukan berarti menghilang begitu saja selama berminggu-minggu, itu bisa terlihat seperti manipulasi. Kuncinya, sebagaimana yang diajarkan stoikisme, adalah keseimbangan. Ini tentang mengetahui kapan harus mundur cukup jauh untuk menciptakan rasa ingin tahu tanpa menimbulkan kebencian. Jika kamu selalu menjadi pria yang tersedia, tiba-tiba menjadi diam bisa terlihat tidak tulus. Tetapi jika kamu telah menumbuhkan rasa kemandirian sejak awal, keheninganmu menjadi bagian dari karaktermu, sebuah misteri yang ingin dia selesaikan. Mari kita jujur, tidak ada yang tertarik pada sesuatu yang bisa diprediksi. Jika kamu adalah pria yang selalu merespons dalam hitungan detik, yang selalu ada, selalu menjelaskan dirimu sendiri, kamu menjadi, berani kukatakan, membosankan. Yang bisa diprediksi sama dengan yang tidak menarik. Namun ketika kamu menarik diri, kamu memberi isyarat bahwa waktu dan perhatianmu berharga, bahwa kamu tidak selalu ada untuknya. Dan itulah yang membuatnya ingin mengejarmu. Disinilah kekuatan yang sesungguhnya terletak, dalam mengendalikan apa yang kamu ungkapkan. Ini bukan hanya tentang diam, tapi tentang menguasai seni keheningan sebagai bentuk komunikasi. Kamu tidak perlu menjelaskan setiap tindakan, karena misteri jauh lebih menarik daripada kejelasan. Biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia berpikir. Dalam ruang keheningan itu, dia akan mulai lebih berinvestasi secara emosional, mencoba memahami apa yang kamu pikirkan dan bagaimana dia bisa mendapatkan perhatianmu kembali.
Tapi ada pelajaran stoik yang penting di sini. Juga, keheningan tidak berarti bermain-main. Ini bukan tentang memanipulasi emosinya, tapi tentang berdiri teguh dalam nilai dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadap maknanya. Keheninganmu harus berasal dari tempat yang kuat, bukan dari keinginan untuk mengendalikan atau membingungkannya. Ketika kamu merasa yakin dengan nilai dirimu sendiri, keheningan hanyalah perpanjangan dari kepercayaan diri itu. Kamu tidak perlu terus-menerus berbicara untuk membuktikan minatmu atau mendapatkan persetujuannya. Jadi bagaimana kamu menyeimbangkan ini? Mulailah dengan mengenali bahwa waktu dan perhatianmu adalah hadiah, bukan jaminan. Ketika kamu belajar menerima keheningan, kamu menciptakan ruang baginya untuk merindukanmu, untuk lebih menghargai kehadiranmu ketika itu ada. Disinilah konsep stoik tentang keterlepasan masuk. Kamu tidak terikat pada responsnya. Kamu puas, apakah dia mengejarmu atau tidak, karena kamu mengendalikan emosimu dan tindakanmu. Dan inilah bagian terbaiknya, ketika akhirnya kamu berbicara, kata-katamu akan memiliki bobot. Dia akan mendengarkan lebih cermat karena keheninganmu telah menunjukkan bahwa kamu tidak sembarangan mengeluarkan kata-katamu. Kamu bijaksana, penuh pertimbangan, dan yang terpenting, memiliki kendali. Ingat, pada akhirnya, ini bukan tentang seberapa banyak kamu berbicara, tetapi tentang dampak dari apa yang tidak kamu katakan. Keheningan, ketika digunakan dengan bijaksana, bisa menjadi alat paling kuat dalam gudang senjatamu. Ini adalah perbedaan antara menjadi pria biasa atau menjadi pria yang tidak bisa dia berhenti pikirkan. Jadi, lain kali ketika kamu tergoda untuk mengisi keheningan, pikirkan 2 kali. Biarkan itu bekerja untukmu. Bagaimanapun juga, terkadang pesan paling keras yang bisa kamu kirim adalah yang tidak pernah kamu ucapkan. Saat kita menelusuri eksplorasi hari ini tentang menghilang dan praktik keterlepasan stoik, jelas bahwa mundur bukan hanya tentang menciptakan misteri, ini tentang menghargai kedamaian pikiranmu sendiri dan membiarkan orang lain menyadari perasaan dan reaksi mereka. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan kita tentang kekuatan harga diri dan kemandirian, tetapi juga menantang kita untuk memikirkan kembali interaksi kita dalam hubungan. Dalam skema besar, apakah kamu bertujuan untuk menghidupkan kembali minat atau sekadar mencari keseimbangan dalam interaksimu? Pola pikir stoik menawarkan kerangka yang kuat untuk mengelola tindakan dan harapan kita. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kekacauan hubungan, satu-satunya hal yang benar-benar dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi, saat kamu merenungkan wawasan hari ini, pertimbangkan bagaimana mundur mungkin mengubah dinamika hubunganmu sendiri. Bagaimana keterlepasan kecil dapat meningkatkan pertumbuhan pribadi dan kesehatan hubunganmu. Ingat, tujuan utamanya bukan hanya untuk memicu rasa ingin tahu atau mendapatkan reaksi, melainkan untuk menumbuhkan rasa hormat dan kedamaian sejati yang secara alami akan menarik orang lain. Sekarang, jika kamu merasa konten hari ini mencerahkan, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk wawasan lebih lanjut. Juga, aku ingin mendengar pemikiran dan pengalamanmu terkait topik hari ini. Tinggalkan komentar di bawah dan beri nilai video ini dari 1 hingga 5, di mana 1 adalah yang terendah dan 5 adalah yang tertinggi. Masukanmu membantu kami meningkatkan dan menyesuaikan konten kami dengan minatmu. Sebelum kamu pergi, pastikan untuk memeriksa video-video yang direkomendasikan di layar untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan stoik dan tips praktis tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup. Selami lebih dalam bersama kami, dapatkan inspirasi, dan mari lanjutkan perjalanan penemuan diri dan pertumbuhan pribadi ini bersama-sama. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, dalam kata-kata para stoik, rintangan adalah jalan. Teruslah maju, dan sampai jumpa di video berikutnya.